Hai, selamat hari Rabu. Setiap Rabu kita lagi bersama vlog Mustajab. Hari ini edisi yang kedua, tema hari ini adalah sama-sama hal yang akan aku lakukan. Dan finally ikutin terus ya. Nah, oke, kali ini kita mau coba urap pakunya bersama bintang tamu kita. Bintang tamu loh. Ada Dode Moniko. Iya. Terima kasih Dode sudah mampir ke rompok kami di sini, iya kan? Oke. Kali ini aku ngajak Dode Moniko akan mencoba urap pakis atau urap paku ini khas bumbunya dari Ibu Anita. Oke, untuk yang pertama, kita kasih Dode, silahkan dicoba. Enggak ya? Iya. Langsung dicoba, kasih tahu rasanya. Kurang apa? Kurang garam? Kurang bumbu atau bagaimana? Terserah. Oke, sekarang yang ambil.
Gimana? Jangan peres. Jujur ya ini yogurt pakunya bukan kali pertama aku cobain by Ibu Anita. Ini udah berkali-kali dan memang benar-benar yang membuat aku kangen ya. Yang membuat aku kangen dengan kampungnya Kak Jaya itu adalah salah satunya adalah yogurt paku ini. Enak banget. Oke. Oke, aku kasih tahu ke kalian. Urap paku ini lebih enak ditemani dengan bek pindang. Bek pindang itu pindang yang sudah dibumbui ala Ibu Anita. Dan juga ini kebetulan ada tempe. Tempe digoreng kasih sambal terasi, enak. Jadi hampir semua teman-temanku yang datang ke sini mereka nggak nanyain yang lain-lain, selalu mintanya adalah urap paku. Karena kadang ibuku sampai malu sendiri, masa gitu-gitu aja sih yang dikasih temennya. Tapi mereka mintanya yang ini, mau gimana lagi. Itu benar, pakunya aku dapetin itu di sawah, seperti vlog sebelumnya kayak yang ini. Nanti kalian bisa cek di sini. Pakunya ini aku dapetin di sawah, itu tanpa pestisida, alami, bener alami. Jadi tumbuhnya bebas liar. Jadi siapapun yang memetik bebas. Begitu. Cuman akhir-akhir ini karena peminatnya banyak, jadi paku di sawah itu cepet sold, cepet habis. Sama saya udah kayak sapi makan yogurt paku. Gimana pengalamanmu di sini makan yogurt paku, terus sambil lihat pemandangan gunung? Karena background rumahku di sini itu adalah Gunung Agung. Ya. Dan di sawah. Ya pertama kali aku sini kan yang benar sambutannya loh Kak, jujur ya sambutannya jujur, sambutan Ibu Anita dan Bapak Rindu itu emang benar-benar ramah banget. Jadi kayak nerima temannya kayak semua tuh kayak udah nganggap anaknya sendiri. Aku juga sering kesini kan nginep, terus juga minta nasi. Ya karena tujuanku utama kesini ya kalau misalnya selain lancong aku juga pengen minta nasi. Terus salah satunya ini nih, benar ini jujur enak banget yogurt pakunya. Jadi pagi-pagi baru bangun pasti kak Jaya bilang gini, bangun mau ngeliat gunung gitu. Orang bener dia tuh gunung dan sedekat itu gunung yang bisa dilihat karena ini ada istilahnya kayak di Bongkol Gunung Agung gitu. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Bali. Jadi ya emang bener view-nya bagus dan masih pedesaan itu kayak damai gitu, kayak orang-orang kota tuh jarang dah ngerasain yang namanya suasana desa seperti ini gitu. Emang bener-bener damai banget, sepi, dan juga yang nggak kita dapet, yang nggak kita lihat di kota tuh bisa kita lihat nih di desa ini. Sekarang mau tanya deh, kamu kalau di Gianyar pernah nggak makan yogurt ini? Urap pakis deh paku. Kalau yogurt urapnya pernah, tapi yogurt urap itu kayak misalnya kacang panjang sih biasanya, kalau nggak toge. Tapi kalau yogurt paku ini pertama kali aku temuin dan aku rasakan di Karangasem, itu di kampungnya Kak Jaya. Jadi Dan gini, apa? Kelapanya pun nggak gini, biasanya kelapanya kecil-kecil Kak. Cuman parut halus. Iya, parut halus, diparut halus itu. Itu ada dua jenis ya nggak sih? Ada yang halus sama ada yang panjang-panjang. Jadi kelapa itu kerasa banget. Jadi rasa gurihnya itu didapatkan dari kelapa dan garam. Jadi gini, di Denpasar sering kita menemukan pakis, ada yang jual pakis. Cuman benar, bukannya peres atau bagaimana. Itu enggak, kalau orang kampung bilang sing selemuh carane jumah gitu loh. Jadi kalau di Denpasar itu aku sering beli pakis. Cuman ketika kalau dimasak urap begini, rasanya itu nggak sama, berbeda. Karena mungkin kalau di Denpasar itu pakisnya, tambah lagi deh silakan, boleh hadiskan hajar.
karena Anda kesini untuk makan, bukan untuk kerja rodi. Kalau di Denpasar itu mungkin pakisnya karena dapatnya itu di hutan, di Tegal-Tegal, di kebun, di ladang kayak gitu. Mungkin itu rasanya jauh lebih kaku. Tapi kalau pakisnya yang ini, aku memang dapetin itu di tepi-tepian sawah, di irigasi sawah itu, tempat air lalu lalang. Jadi karena pakisnya ini sering dapat air, mungkin itu yang membuat rasanya lebih lembut dari paku atau pakis yang kita dapetin di hutan begitu. Kalau di hutan kan agak jarang, belum lagi tanahnya yang keras begitu. Kalau saya paku diapain aja sih enak sebenarnya. Tapi kalau orang kesini yang sering diincar itulah urap paku. Jadi nggak mau diapa-apain selain diurap. Tapi kalau biasanya selain diurap diapain? Ada di sambal terasi, ada ditumis. Kadang juga di sini ada istilahnya sayur lik-lik. Apa? Lik-lik. Jadi di kuah. Hmm. Di kuah sama juga diisiin bumbunya sama kayak urap. Cuman itu bedanya adalah direbus atau dimasaknya itu secara berkuah lah, pokoknya ada kaldunya. Itu namanya sayur lik-lik. Kadang dicampur kelor, kadang ada juga dicampur daun cem-cem gitu. Jadi rasanya itu meskipun bumbunya sama, kalaupun pengolahannya berbeda, pasti dengan rasa yang berbeda. Bukan rasa yang pernah ada. Pintar kali ya. Pokoknya kalau menurutku sih nggak ada yang lebih enak nasi dipakein sayur urap, dipakein pindang. Itu rasanya itu udah kayak kawin banget, nggak mau cerai. Ya kan? Bukan dikawinin. Apa sih? Rasanya mantul, mantap betul. Jadi kalau mau yang nyobain bisa datang ke rumahnya Kak Jaya ya. Iya. Dengan senang hati. Oke, kita kasih tahu bumbu-bumbunya itu ada terasi, ada garam, ada cabai, ada kelapa yang diparut, terus ada pakis tentunya, bawang goreng, jeruk limau, itu aja sih sebenarnya ya. Dan pastikan kalau pakai terasinya sudah dipanggang. Habis itu bawang gorengnya mending buat langsung sendiri, lebih enak. Kalau beli bawang goreng yang sudah jadi, itu rasanya nggak dapat jauh karena terlalu kering kayaknya kalau bawang goreng yang beli itu. Habis itu pastikan pakai garam yang beriodium ya. Dan kalau saya paketnya pun usahakan kalian cari yang masih muda banget, yang baru keluar, yang keriting-keriting itu dicari. Itu jauh lebih enak. Tuh, habis. Boleh juga habis, itu deh, habisin. Karena aku buatin khusus buat kamu. Satu lagi. Kelapanya jangan lupa dipanggang. Biar gurih. Karena rasanya akan lebih muncul ketika dipanggang. Habis itu nggak cepet basi. Itu. Itu deh. Habis Kak. Tidak kan? Habis. Ini adalah sayur yang sederhana, terus enak banget, dan tentunya pasti sehat karena sayuran kakak. Benar. Dan
jarang orang yang nemuin sih. Hmm. Kata aku sih. Intinya beda pengolahan, beda orang yang mengolah, beda Beda rasanya. Pokoknya ini salah satu menu favorit, murah, higienis, praktis, dan nggak terlalu ribet. Oke. Thank you untuk hari ini sudah mengikuti kami masak-masak dan ngunyah mengkunyah. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dengan vlog yang sama, yaitu makan dan kunyah mengunyah. Thank you Dode for coming. Bye bye. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Thank you. Mantul.